Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relisya Teresa Sarmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hipotesis dan uji hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hupo yang berarti lemah atau kurang, dan tesis yang berarti teori, proporsi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang lemah atau pernyataan yang perlu diuji kebenarannya. Hipotesis dapat diuji melalui uji hipotesis, yaitu mengumpulkan beberapa sampel dan dapat dirumuskan sebagai atau berdasarkan teori, dugaan, pengalaman seseorang atau pengalaman pribadi, kesan umum, kesimpulan, dan dapat dijadikan rumusan sementara. Lalu kita lanjut kepada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik berupa percobaan yang terkontrol atau percobaan observasi. Jadi, uji hipotesis adalah perantara untuk membuktikan bahwa hipotesis tersebut benar atau tidak. Hipotesis juga terdiri dari dua hipotesis. Yang pertama H0 dan yang kedua adalah H alternatif atau H1. H0 adalah hipotesis yang tidak terkait dengan masalah atau tidak berhubungan secara signifikan dengan masalah. Namun H alternatif atau H1 itu berkaitan dengan masalah dan berhubungan erat dengan masalah. Sebelumnya perkenalkan, saya Silvi Puspitasari, absen 27, akan menyampaikan tentang kegunaan hipotesis. Yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala. Hipotesis yang telah terencana dengan baik akan memberikan arah dan penjelasan. Yang kedua, hipotesis sebagai pengetahuan dalam suatu bidang. Contohnya, hipotesis menjadi pengetahuan dalam bidang karya ilmiah atau penelitian. Yang ketiga, hipotesis memberikan pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Jadi, peneliti tidak menguji pertanyaan, tetapi menguji pernyataan yang tersirat di dalamnya. Kemudian peneliti meneliti hubungan antara kedua variabel tersebut. Yang keempat, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Karena hipotesis merupakan tujuan khusus, hipotesis juga menentukan sifat-sifat data yang perlu digunakan untuk menguji pernyataan tersebut. Dan yang kelima, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Jadi, mengambil setiap hipotesis secara terpisah, lalu kemudian menarik kesimpulan dari setiap hipotesis tersebut akan sangat memudahkan peneliti dalam proses penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talia Putri Kamila yang di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis hipotesis. Pengujian hipotesis dibedakan menjadi beberapa jenis dan kriterianya masing-masing. Untuk yang pertama, berdasarkan jenis parameternya. Dibedakan lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan hipotesis tentang rata-rata. Di sini pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Untuk yang kedua, pengujian hipotesis tentang proporsi. Pengujian hipotesis yang mengenai proporsi populasi yang berdasarkan informasi sampelnya. Yang ketiga, pengujian hipotesis tentang varian. Di sini pengujian hipotesis tentang varian ini mengenai varian populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Untuk yang kedua, berdasarkan jumlah sampelnya. Dibedakan lagi menjadi 2 jenis, yaitu pengujian hipotesis sampel besar. Di sini pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih besar dari 30, yang artinya N lebih besar dari 30.
Yang kedua, pengujian hipotesis sampel kecil. Di sini pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih kecil atau sama dengan 30, yang artinya N kurang dari 30. Perkenalkan, saya Windu Nur Wahida dengan NIM 2007516364668. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis hipotesis berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada pengujian hipotesis berdasarkan distribusi Z. Pengujian hipotesis ini menggunakan distribusi Z sebagai uji statistik. Tabel dalam distribusi ini disebut dengan normal standar. Uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis nol yang dikemukakan. Contohnya yaitu pengujian hipotesis 1 dan beda 2 rata-rata sampel besar, dan pengujian 1 dan beda 2 proporsi. Kemudian yang kedua ada pengujian hipotesis berdasarkan distribusi T. Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel dalam distribusi ini disebut dengan T-student. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis nol yang dikemukakan. Contohnya yaitu pengujian hipotesis 1 rata-rata sampel kecil dan pengujian hipotesis beda 2 rata-rata sampel kecil. Yang ketiga terdapat pengujian hipotesis berdasarkan distribusi X kuadrat. Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan X kuadrat sebagai uji statistik. Tabel dalam distribusi ini disebut dengan X kuadrat. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menolak atau menerima hipotesis nol yang dikemukakan. Contohnya yaitu pengujian hipotesis beda 3 proporsi, pengujian independensi, dan pengujian hipotesis kompartibilitas. Dan yang terakhir terdapat pengujian hipotesis berdasarkan distribusi F atau F ratio. Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan distribusi F atau F ratio sebagai uji statistik. Tabel dalam distribusi ini disebut dengan tabel F. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis nol yang dikemukakan. Contohnya yaitu pengujian hipotesis beda 3 rata-rata dan pengujian hipotesis kesamaan 2 varians. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas teman saya yang sebelumnya telah memaparkan materi. Nama saya Yufi Putri Mareta, akan menjelaskan tentang jenis hipotesis berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesis. Didasarkan atas arah atau formulasi hipotesisnya, pengujian dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengujian hipotesis dua pihak atau two-tailed test. Pengujian hipotesis dua pihak adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 H atau HO berbunyi sama dengan, dan hipotesis alternatif atau dilambangkan dengan H1 berbunyi tidak sama dengan. Yang kedua, pengujian hipotesis pihak kiri dan sisi kiri. Pengujian hipotesis pihak kiri adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan atau lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatif berbunyi lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Kalimat lebih kecil atau sama dengan sinonim dari kata paling sedikit atau paling kecil. Yang ketiga, pengujian hipotesis pihak kanan atau sisi kanan. Pengujian hipotesis pihak kanan adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 HO berbunyi sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatif dilambangkan dengan H1 berbunyi lebih besar atau lebih besar atau sama dengan. Kalimat lebih besar atau sama dengan sinonim dengan kata paling banyak atau paling besar. Kenapa uji hipotesis itu penting? Uji hipotesis adalah salah satu uji yang sangat penting dalam proses statistika. Ada beberapa alasan mengapa uji diperlukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguji apakah data yang kita gunakan cukup untuk menggambarkan populasi. Uji hipotesis dilakukan dengan data sampel, tapi tentu saja tidak semua sampel yang kita ambil
berhasil menggambarkan kondisi populasi. Pada dasarnya, besarnya jumlah sampel tetap saja berpeluang untuk menghasilkan kesimpulan yang salah. Uji hipotesis memungkinkan kita untuk melakukan uji eksperimen. Apakah sampel yang kita gunakan sudah cukup untuk menggambarkan keseluruhan populasi? Yang kedua, metode empiris untuk membuktikan hipotesis yang kita percaya. Dalam berbagai pengujian, tentunya seseorang peneliti ingin membuktikan asumsi atau pendapat yang ia percaya. Uji hipotesis membantu kita dalam membuktikan berbagai hal yang terjadi, apakah benar-benar fakta atau hanya sekedar teori belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musyarafatul Islamiyah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang prosedur pengujian hipotesis. Terdapat langkah-langkah dalam pengujian hipotesis statistik. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis. Terdapat dua jenis dalam menentukan formulasi hipotesis. A. Hipotesis nol atau nihil yang dilambangkan dengan H0, yaitu hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji dan tidak memiliki perbedaan. Atau dapat dikatakan perbedaannya 0 dengan hipotesis sebelumnya. B. Hipotesis alternatif atau tandingan yang dilambangkan dengan H1 atau HA, yaitu hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0. Terdapat tiga keadaan yang akan timbul ketika menyusun hipotesis alternatif. Yang pertama adalah H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian ini disebut juga dengan pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan. Yang kedua adalah H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian ini juga disebut dengan pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kiri. Yang ketiga adalah H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Disebut juga pengujian dua sisi atau dua arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan dan kiri sekaligus. Formulasi hipotesis secara umum dituliskan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salwa Nursi Harni. Saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu penentuan taraf nyata dan kriteria pengujian. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji. Padahal hipotesis nol benar. Apabila hipotesis 0 atau H0 diterima atau benar, maka hipotesis alternatif atau HA ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika hipotesis alternatif HA diterima atau benar, maka hipotesis 0 atau H0 ditolak. Nilai alfa yang dipakai sebagai taraf nyata digunakan untuk menentukan nilai distribusi yang digunakan pada pengujian, misalnya distribusi normal Z, distribusi T, dan distribusi X kuadrat. Nilai itu sudah disediakan dalam bentuk tabel disebut nilai kritis. Kemudian adalah kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya. Sesuai dengan bentuk pengujiannya, yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujian. Penerimaan H0 terjadi ketika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar
atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel atau S. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.